Pemirsa, ratusan anak muda Surabaya tergabung dalam Surabaya Berenergi menggelar deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 01, Eri Cahyadi Armuji. Mereka ingin memastikan sosok calon penerus Risma yang diyakini mampu membawa energi positif bagi kota Surabaya, khususnya dalam memajukan industri kreatif, pendidikan hingga kesehatan. Jelang 1 bulan pencoblosan Pilwali Surabaya pada 9 Desember mendatang, paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji mendapat suntikan amunisi dari kalangan milenial Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, para milenial dari beragam profesi maupun pekerjaan ini menyatakan siap memenangkan RC pada Pilkada Surabaya 2020. Dukungan ini ditunjukkan melalui deklarasi Surabaya Berenergi. Deklarasi ini merupakan bentuk keseriusan para milenial Surabaya menatap sosok yang mereka anggap mampu memimpin kota Surabaya 5 tahun ke depan, yakni meneruskan keberhasilan Wali Kota Risma dalam menata kota hingga mensejahterakan masyarakat. Dan kenapa kami mengundang paslon ini sebenarnya karena pada tanggal 28 Oktober saat kami melakukan deklarasi, kami sempat melakukan challenge atau melemparkan aspirasi, adakah dari pemimpin Surabaya yang ingin yang mau untuk meneruskan aspirasi kami, dan kebetulan yang hanya mau menjawab adalah dari paslon nomor 1. Cawali Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi yang datang bersama Cawali Armuji pada deklarasi tersebut menegaskan akan memberikan ruang sebanyak-banyaknya bagi anak muda Surabaya agar bisa berekspresi. Karena anak-anak Surabaya memiliki potensi besar yang harus dikembangkan. Bergembira ketika para pemuda ini mendukung kita untuk memajukan kota Surabaya, membuat kota Surabaya menjadi lebih hebat lagi, dan membuat kota Surabaya membawa anak-anak mudanya ke pentas dunia. Sehingga bagaimana kita mengajak para pemuda, sehingga pemuda itu melakukan entrepreneur, tidak menjadi jiwa yang hanya menjadi pegawai, tapi bagaimana dia meningkatkan kemampuannya untuk menjadi seorang entrepreneur. Pada kesempatan ini juga digelar acara final stand-up comedy competition, Tagar Surabaya Berenergi, dan diisi dengan acara stand-up comedy show Ngrasani Surabaya, dengan beberapa komika kenamaan di Surabaya maupun nasional. Bagus Setiawan, JTV. Keluarga inisiator PDI Perjuangan Insinyur Sucipto Sujono mendukung Cawali nomor urut 02 Mahfud Arifin. Sementara di tempat lain, Badan Musyawarah Antar Gereja Bamak Kota Surabaya juga bertekad memenangkan paslon nomor 02 dikarenakan visi misinya sangat dibutuhkan untuk Surabaya lebih maju. Jagat Hariseno, anak kandung inisiator PDIP Insinyur Sucipto Sujono, yang juga kakak kandung Wawali Surabaya Wisnu Sakti Buwana mengatakan, Mahfud Arifin merupakan sosok orang baik yang dinilai mampu memimpin Surabaya lebih maju. Dan dalam memilih pemimpin harus orang baik. Untuk itu, ia meminta warga Surabaya memilih nomor 2. Perbedaan sikap politik dengan partainya ini menurut anak pertama tokoh demokrasi itu, sikapnya merupakan bentuk pengkritisan terhadap Tri Risma hari ini, yang dinilai sudah tidak lagi melihat sejarah, ideologi partai, dan marwah partai. Seno menegaskan meskipun dirinya mengalihkan dukungan kepada paslon nomor 2 Mahfud Arifin Mujiaman, namun dirinya tidak pindah dari PDIP. Seno juga mengucapkan terima kasih kepada Mahfud Arifin yang telah menyempatkan diri berziarah ke makam kedua orang tuanya, Insinyur Sucipto Sujono dan Sujami Sucipto. Sikap politik saya, apakah saya berpindah partai? Tidak, saya tetap di PDI Perjuangan. Artinya sikap politik saya itu juga sebagai pengkritisan terutama kepada Bu Risma yang saya lihat sudah tidak lagi melihat sejarah, tidak lagi melihat ideologi dan marwah partai PDI Perjuangan. Itu. Iya, dulu kan Bu Risma didukung Pak Jib juga ya. Tidak hanya Pak Jib, saya adalah orang yang mengusulkan rekomendasi beliau ke ketua umum. Di tempat lain, Badan Musyawarah Antar Gereja Bamak Kota Surabaya bertekad mendukung dan memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 2, Mahfud Arifin Mujiaman.
Ketua Umum Bamak Surabaya M. Sudi Dharma mengakui visi misi yang diusung oleh paslon maju berdasar data dan fakta yang terjadi di Surabaya. Mulai masih banyaknya warga yang tidak memiliki jamban hingga masih banyaknya kawasan kumuh. Sementara itu Cawali nomor 2 Mahfud Arifin menegaskan bahwa semua visi misinya merupakan ikhtiar dalam mengabdi untuk warga kota Surabaya. Dewi Imroatin, JTV. Sementara itu pemirsa, Cawa Wali Armuji terus memberikan perhatian lebih kepada generasi milenial Surabaya untuk berkembang. Selasa malam Armuji memberikan pujian kepada puluhan anak muda yang mampu membuat karya pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle. Perhatian lebih kepada generasi milenial Surabaya ditunjukkan Armuji, calon wakil wali kota Surabaya, saat melihat pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle karya anak muda Surabaya di Skate and BMX Park Surabaya. Cawa Wali nomor urut 1 ini memberikan apresiasi kepada generasi milenial Surabaya yang memiliki gagasan membuat pesawat tanpa awak. Bagi Armuji, karya pesawat tanpa awak atau drone ini memiliki banyak manfaat. Tidak hanya untuk videografi, tapi juga untuk memetakan peta bencana. Kehadiran Armuji memberi dorongan semangat bagi anak muda Surabaya ini untuk mempraktekkan kemampuan pesawat tanpa awak ini. Sejumlah anak muda Surabaya mengaku kagum atas kreativitas generasi milenial Surabaya berenergi ini. Mereka berharap karya pesawat tanpa awak ini bisa menjadi pelopor teknologi di Indonesia. Keren sih, maksudnya ini kan pertama kalinya gitu loh. Maksudnya ada terobosan kayak gini, jarang banget kan anak muda didukung untuk teknologi, apalagi UAV sekarang kan lagi naik-naiknya. Terus ada calon pemimpin yang punya maksudnya inisiatif buat ngedukung kita kayak gini. Usai menyaksikan kemampuan pesawat tanpa awak, Armuji mengaku bangga. Armuji mengatakan karya pesawat tanpa awak ini membuktikan bahwa generasi milenial Surabaya memiliki potensi. Karena itu bila terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji akan memberikan ruang kepada anak muda Surabaya untuk mengembangkan kreativitasnya. Kita benar-benar mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Inilah yang namanya teknologi. Teknologi di mana anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak yang punya potensi berkarya, dan itu patut kita hargai. Jangan lalu setelah lulus mereka ini tidak mempunyai suatu inovasi dan tidak mempunyai suatu gagasan kedepannya seperti apa. Fakur Rosi, JTV. Selama 45 hari masa kampanye Bawaslu Jatim masih banyak menemukan pelanggaran kampanye yang dilakukan pasangan calon atau paslon. Pelanggaran yang banyak ditemukan ketidakpatuhan protokol kesehatan, mulai tidak memakai masker dan masa lebih dari 50 orang. Model kampanye secara daring jarang digunakan oleh paslon. Dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten kota masih banyak menemukan pelanggaran kampanye yang dilakukan paslon selama 45 hari masa kampanye berjalan. Pelanggaran yang banyak ditemukan ketidakpatuhan protokol kesehatan, mulai peserta tidak menggunakan masker dan masa lebih dari 50 orang pada saat kampanye tatap muka. Kampanye daring jarang digunakan dan kebanyakan melakukan kampanye tatap muka. Seperti yang terjadi di Banyuwangi kemarin, telah terjadi penghentian kampanye oleh Panwas Kecamatan karena adanya pentas seni secara terbuka yang dihadiri paslon yang seharusnya tidak diperbolehkan. Karena ini salah satu yang dilarang, mohon Bapak pengertiannya. Tunjukkan kalau paslon 1 bisa tertib gitu loh. Sudah ada hasilnya Pak, mohon maaf Pak. Namun yang terjadi, anggota Panwascam malah diusir oleh masa paslon nomor 1. Kejadian tersebut tetap akan ditindaklanjuti oleh Panwas karena sudah melanggar PKPU.
sangat berharap dalam waktu tersisa ini kurang lebih menjelang 9 Desember peserta kampanye, tim kampanye maupun relawan pasangan calon ini sangat perlu untuk memperhatikan protokol kesehatan. Hari ini ada kejadian di Banyuwangi, misal penghentian kegiatan kampanye yang kemudian berujung pada dugaan intimidasi atau menghalang-halangi kegiatan pengawas dalam melaksanakan tugas fungsinya, dan itu diduga melanggar ketentuan pasal 19A Undang-Undang 10 tahun 2016. Oleh karenanya jajaran Bawaslu Kabupaten Banyuwangi akan